Kelapa kopior adalah jenis kelapa yang mengalami kelainan pada genetiknya yang membuat daging buah mengelupas, tidak menempel pada batoknya, dan lebih lunak dibandingkan kelapa pada umumnya. Rasa dari daging buah kelapa kopior yang lezat membuatnya memiliki nilai ekonomi tinggi. Masih sedikitnya jumlah buah yang satu ini di pasaran, dan tingginya permintaan merupakan hal lain yang membuat nilai ekonomi buah ini berbeda dari kelapa pada umumnya. Kabupaten Pati, Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penghasilnya di Indonesia. Kabupaten yang berada pada kawasan pantai utara Jawa ini memiliki varietas unggul, yaitu jenis kelapa genjah. Kelapa kopior genjah dari Pati dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan warnanya, yaitu hijau, kuning, dan coklat. Buah kelapa yang satu ini biasa dijadikan sebagai minuman yang menyegarkan seperti minuman kelapa muda. Dalam artian dapat dimakan langsung. Tidak perlu diolah secara khusus. Dapat pula ditambahkan gula atau sirup untuk menambah cita rasa buah ini. Tidak hanya warung pinggir jalan yang menyediakan menu minuman kelapa yang nikmat ini. Restoran atau rumah makan besar juga sering menjadikannya sebagai salah satu menu minuman andalan. Selain langsung dimakan, buah kelapa ini juga dapat dijadikan sebagai produk olahan seperti kue, biskut, dan es krim. Permintaan terhadap buah kelapa ini di pasaran cukup tinggi. Rasa yang berbeda dari kelapa pada umumnya, dan ketersediaan buah yang sedikit yang tidak dapat memenuhi permintaan konsumen, membuat harga dari buah yang satu ini menjadi tinggi. Bagi yang memiliki lahan luas, usaha menanam kelapa jenis ini dapat menjadi pilihan usaha yang menguntungkan. Kelapa kopior begitu dikenal dengan rasa yang nikmat dan berbeda dari kelapa biasa pada umumnya. Daging dari kelapa kopior ini lunak, dan ketika sudah tua, banyak yang mengelupas dari batok atau tempurungnya. Kelapa yang satu ini begitu diminati dan juga memiliki nilai jual yang tinggi. Ketika sedang berada pada harga terbaiknya, satu buah kelapa kopior ukuran besar bisa hingga ratusan ribu. Mengenal daging kelapa kopior memang mudah. Di antaranya dilihat dari teksturnya yang lebih lunak dan lembut. Dan banyak yang telah mengelupas dari batoknya. Dari tampilan luarnya, kelapa kopior memang sama dengan kelapa biasa. Untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri dari kelapa kopior cukuplah mudah. Di antaranya, ciri pertama yang bisa digunakan untuk mengetahui sebuah kelapa kopior atau bukan adalah melalui suaranya ketika buah kelapa dikocok-kocok. Kelapa kopior tidak memiliki suara keras seperti kelapa biasa, sebab daging buah yang jatuh telah membuat bagian dalam buah menjadi penuh dan sesak. Jadi daging buah ini seperti peredamnya. Suara riak air kelapa kopior lebih berat dan tidak nyaring. Kalau saya gambarkan seperti prok-prok, sedangkan untuk kelapa biasa suaranya nyaring dan ringan seperti upyuk-upyuk. Mudahnya, Anda bisa mengetahui perbedaan keduanya, seperti air yang dimasukkan ke dalam botol. Ketika botol yang satunya hanya berisi air saja, itu seperti kelapa biasa. Sedangkan yang berisi air dan diberi sedikit isian benda pada selain air, maka begitulah suara kelapa kopior. Tanda selanjutnya dari kelapa kopior adalah ketika diketuk atau dipukul-pukul sabut atau kulit terluarnya, maka suaranya seperti empuk-empuk, tidak nyaring dan berat, layaknya ada peredam. Sedangkan kelapa biasa, ketika diketuk terkesan lebih keras, dan seperti memantul dengan suara ringan dan keras seperti tang-tang, dan bagaikan tidak ada peredamnya. Kemudian ketika masih di pohon, kelapa kopior juga biasanya dikenali dengan cirinya yang akan tua dan kering terlebih dahulu. Lalu ketika dipecah, sabut kelapa kopior akan terlihat perak. Berbeda dengan serabut pada kelapa biasa yang terlihat basah dan saling menempel dengan kuat. Tanda selanjutnya adalah batok yang lebih mudah pecah. Sebab bagian daging yang telah terkelupas dan hanya menyisakan sedikit pada batoknya, membuatnya lebih rapuh dan mudah pecah. Tips untuk memilih dan menyimpan buah kelapa kopior. Ketika akan membeli kelapa kopior dari penjual, dan telah mengetahui tanda-tanda di atas, maka pilihlah kelapa kopior yang tampilan luarnya bagus.
Tidak ada garis panjang yang biasanya mengindikasikan buah kelapa pecah. Tips kedua adalah memilih kelapa kopior yang masih memiliki tempat tangkai. Lebih bagus lagi jika masih ada tangkainya. Sebab ketika tempat tangkai tidak ada, kelapa lebih cepat busuk. Kelapa kopior bisa bertahan lebih dari 1 minggu ketika masih utuh atau belum pecah. Dan akan lebih lama ketika dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Untuk memasukkannya ke dalam lemari es juga bisa dikupas serabutnya. Namun jika punya kulkas yang besar, lebih baik dalam keadaan utuh bersama serabutnya.